Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Ferdiansa dengan NIM 8622410019. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pedagogik. Nah, yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama, 1A. Pengertian pedagogik. Pedagogik adalah pembelajaran yang mengenai siklus anak-anak. Nah, yang kedua yaitu adalah pengertian pedagogik dalam arti luas dan hulu. Jadi, pedagogik adalah pendidikan yang mempelajari tentang anak-anak dan untuk memahami karakter anak-anak. Poin selanjutnya, poin C, yaitu adalah yang dimana ada mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik adalah suatu tindakan seorang guru yang mengajarkan suatu pembelajaran, dan mengajar adalah suatu pembelajaran agar si siswa mendapatkan suatu materi atau ilmu. Dan yang ketiga, melatih. Melatih adalah suatu tindakan bentuk keterampilan siswa, baik keterampilan fisik maupun non-fisik. Selanjutnya poin D, mengapa pentingnya pendidikan dan mengapa memerlukan bantuan manusia. Jadi, pendidikan tanpa adanya bantuan manusia tidak akan yang namanya terjalin atau yang namanya terjalankan. Karena pendidikan tanpa adanya suatu timbal balik akan tidak disebut dengan pendidikan, hanya mendidik diri sendiri. Begitu. Selanjutnya kita menjelaskan poin D, poin E, yaitu teori pendidikan dan praktik pendidikan. Nah, pendidikan adalah suatu tindakan yang diberikan oleh orang dewasa maupun oleh seseorang yang melebihi ilmu dari kita, kemampuan dari kita. Nah, sedangkan praktik pendidikan adalah suatu tindakan yang dimana melakukan suatu pembelajaran atau pendidikan, baik secara langsung maupun non langsung. Jadi kenapa kedua hal tersebut tidak bisa dipisahkan? Karena tanpa terjalinnya antara pendidikan dan praktik pendidikan, nah maka tidak akan terjadinya sebuah pembelajaran. Karena dalam suatu pembelajaran memerlukan yang namanya praktik pendidikan dan pendidikan. Di dalam praktik harus yang namanya ada pendidikan. Karena ketika kita melakukan praktik pendidikan tanpa adanya suatu pendidik dan dari kita hanya tidak bisa melakukan yang namanya pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ke bab 2 yang dimana ada poin A, yaitu menyatukan panduan temuan hasil studi. Yang dimana menyatukan temuan dan panduan hasil studi itu kita bisa mempraktekkan langsung materi secara fisik atau tulisan dan materi secara langsung atau tindakan. Selanjutnya ada yang namanya fungsi deskriptif dan perspektif, yang dimana di sini menjelaskan tentang fungsi mengembangkan suatu penjelasan seperti apa dan mengapa suatu tindakan itu bisa terjadi. Ada yang namanya fungsi prediksi. Prediksi di sini seperti kita mengangan-angankannya, itu di mana prediksi kedepannya kita mau ngapain, pembelajaran kedepannya itu mau apa, dan selanjutnya mau ngapain. Itu prediksi kita untuk depan. Ada fungsi mengontrol. Fungsi mengontrol itu bukan hanya mengontrol emosi ataupun mengontrol yang bisa kita mengontrol pola pikir, mengontrol pembelajaran, dan mengontrol dan yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada fungsi mengembangkan. Nah, fungsi mengembangkan itu adalah di mana fungsi di sini yang berperan untuk mengembangkan suatu fungsi-fungsi yang lainnya agar terjalannya sebuah pembelajaran. Selanjutnya poin B, kita akan menjelaskan yang namanya ilmu empiris, ilmu kemanusiaan, ilmu normatif, dan ilmu perspektif. Pertama kita bahas yaitu adalah ilmu empiris. Ilmu empiris adalah sebagai telaah kita untuk objek formal. Pedagogik adalah fenomena pendidikan, situasi, dan pendidikan. Selanjutnya ilmu kemanusiaan. Ilmu kemanusiaan adalah berobjek kepada material pedagogik adalah manusia. Adapun objek formal adalah fenomena pendidikan dan situasi pendidikan lainnya. Selanjutnya ada yang namanya pedagogik sebagai ilmu normatif. Ilmu normatif berfungsi sebagai mempelajari fenomena pendidikan, situasi pendidikan dengan memahami suatu pendidikan. Selanjutnya ada pedagogik sebagai ilmu praktis, yang dimana pedagogik di sini berarti katanya saja praktis. Berarti yang dinamakan praktis itu yaitu adalah tidak ribet. Jadi berbuatlah praktis. Nah, gitu pembelajaran yang sangat praktis dan efisien. Selanjutnya ada poin C yang dimana kita akan menjelaskan tentang pedagogik sebagai ilmu teoristis dan pedagogik ilmu praktis. Yang pertama ada pedagogik sebagai ilmu teoristis. Menurut saya ilmu teoristis adalah ilmu yang dimana menekankan kepada suatu penjelasan ke masa lampau atau sejarah-sejarah dan teori-teori yang lainnya. Sedangkan ilmu praktis adalah suatu tindakan yang meliputi sekumpulan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada poin D, mengapa kedua teori tersebut
tidak bisa dipisahkan seperti teori teoristis dan teori praktis. Nah, kenapa? Karena kita kalau memahami suatu pemahaman teori praktis saja, kita akan tidak tahu yang namanya teori teoristis yang terjadi di masa lampau atau sejarah teori-teori sebelumnya. Sedangkan kebalikannya, ketika kita memahami teori-teori sejarah saja, kita tidak akan tahu yang namanya kedepannya, begitu. Selanjutnya bab 3 kita akan memahami yang namanya landasan filosofi dalam pendidikan. Nah, landasan filosofi dalam pendidikan ada 3. Yang pertama itu landasan aksial. Pertama ada landasan aksioma yang mana yang terima kebenarannya tanpa perlu pembuktian ataupun pertanyaan yang ada kebenarannya. Selanjutnya ada landasan postulat, adalah asumsi yang diterima kelompok orang-orang tertentu atas dasar persetujuan. Yang ketiga ada yang namanya landasan prismi. Tersembunyi adalah asumsi yang tidak dinyatakan secara langsung atau berisyarat, ya, secara terisyarat. Nah, jika tidak ada suatu filosofi dalam pendidikan, maka akan terjadi beberapa faktor. Yang pertama, pendidikan anak-anak tidak jelas. Yang kedua, pendidikan tidak akan terumus pada pendidikan. Yang ketiga, ada penilaian pembelajaran yang berantakan, pembelajaran yang tidak memiliki tolak ukur, hilangnya kesadaran terhadap landasan pendidikan. Nah, selanjutnya kita membahas ke bab 4 yang dimana yaitu landasan psikologi dan dalam pendidikan. Pertama itu ada A, sebutkan dan jelaskan 5 model pembelajaran. Yang pertama ada model belajar siswa menurut Carlos atau komponen utama belajar siswa dalam waktu. Nah, sedangkan menurut Bloom atau BLOOM yaitu berpindah dari penekanan waktu untuk tugas pada sejarah belajar siswa. Dan apakah pengajaran di dekat secara pada peka dan sistematis. Dan model belajar menurut Glasser, nah, atau Carlo dan pengikutnya. Ada juga menurut Fresh dan lain-lain atau disebut juga model belajar sintaksis. Nah, selanjutnya model yang kelima, model pembelajaran berdasarkan motif yaitu motif pembelajaran Marco MC Clallad, ya. McClellad. Selanjutnya ada yang namanya faktor belajar siswa, 7 faktor belajar siswa. Yang pertama yaitu adalah faktor sekolah. Nah, faktor sekolah sangat penting dalam belajar siswa, yang dimana sekolah itu tempatnya belajar siswa. Yang kedua faktor sosial. Faktor sosial sebagai faktor pendukung bisa juga, karena dengan adanya faktor sosial, belajar siswa bisa terkendali dan aman, seperti di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada yang namanya faktor guru. Faktor guru juga berperan sebagai fasilitator untuk mengajarkan suatu materi atau pembelajaran kepada siswa. Lanjut ada faktor pengajaran. Nah, faktor pengajaran itu yang diberikan oleh guru. Bagaimana cara guru mengajarkan suatu materi. Selanjutnya ada faktor murid. Murid berperan penting dalam suatu belajar. Jadi, ketika tidak ada murid, maka tidak ada yang namanya pembelajaran. Selanjutnya ada faktor pengajaran. Jadi, setelah ada guru dan murid, pasti terjalannya suatu pengajaran atau pembelajaran. Nah, disitulah menjadi faktor utama juga. Selanjutnya ada faktor proses pengajaran. Nah, proses pengajaran itu yang dimana langkah-langkah untuk mengajarkan suatu pembelajaran, baik dari pertama kali masuk dan sampai pulang. Baik, selanjutnya yaitu ke bab 5 yang dimana adalah konsep, karakteristik, dan jenis alat-alat pendidikan. Yang pertama kita bahas adalah alat-alat pendidikan dan faktor pendidikan. Yang dimana alat pendidikan merupakan suatu prasarana yang dibutuhkan oleh seorang pendidik. Nah, namanya juga alat, berarti yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Nah, faktor pendidikan itu adalah yang dimana suatu tindakan yang diberikan oleh pendidik atau guru kepada muridnya. Contohnya seperti, tolong tuliskan nama saya di papan tulis ini, Andi, dengan menggunakan spidol. Itu namanya faktor pendidikan. Selanjutnya ada yang poin B, yaitu yang dimana jenis alat pendidikan, yang dimana satu perlindungan. Nah, dalam alat pendidikan itu perlindungan sangat penting karena untuk menjalankannya kenyamanan dalam suatu pembelajaran. Yang kedua kesepahaman di sini sangat berguna dalam jenis alat pendidikan, karena kalau tidak adanya kesepahaman, maka pembelajaran akan tidak kondusif. Selanjutnya ada yang namanya kesamaan arah dalam pemikiran dan pembuatan.
Jadi kesamaan arah ini kalau kita dalam pembelajaran tidak ada namanya kesamaan pembelajaran, kesamaan untuk baju, maka tidak ada kan yang namanya terjadi pembelajaran yang sangat efisien dan efektif, dan guru-guru juga disebut dengan bisa dinyatakan gagal dalam pembelajaran tersebut. Nah, perasaan bersatu juga bisa menjadi salah satu alat untuk pembelajaran. Nah, selanjutnya ada juga pendidikan karena kepentingan sendiri. Nah, pendidikan karena kepentingan sendiri karena kita ingin ada tujuan tersendiri, sepertinya ingin mengejar suatu cita-cita ataupun yang lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah poin C. Menurut saya pendapat tentang pemanfaatan alat ya. Pemanfaatan alat, jika tidak ada alat dalam suatu pembelajaran, maka pembelajaran tersebut tidak bisa dinyatakan berjalan, karena dalam pembelajaran kita membutuhkan yang namanya alat-alat seperti pensil, pulpen, buku, dan lain sebagainya. Mengapa kalau jika tidak ada alat-alat tambahan, maka pembelajaran tersebut akan dinyatakan tidak berjalan? Karena walaupun pembelajaran itu di luar ruangan, alat tambahan pasti digunakan ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.